Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah wa syukurlah wa ni'matillah wa lakadzbillah. Ya, Pak Moderator, Asep, ya, Pudin, yang saya hormati, Ananda semuanya, ya, baik ikhwan maupun ikhwat yang saya cintai dan saya banggakan. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, panjang umur, ya, dan terus bisa menjalankan ibadah. Ya, mudah-mudahan ibadah puasa kita yang selama ini kita jalani diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bisa menjalani ibadah puasa kita sampai akhir, ya, sampai berakhirnya bulan suci Ramadan. Ya. Ini kaitan istiqomah, ya, bagaimana menjadi remaja masjid yang istiqomah untuk senantiasa berbuat kebaikan. Ya, sebagaimana Ibu Pati yang sampaikan kemarin, ya, setiap manusia, ya, siapapun orangnya, itu pasti pola perilaku itu sangat ditentukan oleh pola pikir. Ya, pola pikir menentukan pola perilaku. Ya, pola perilaku, pola pikir dipengaruhi oleh faktor eksternal, kalau itu internal. Kalau eksternalnya ya tentu keluarga, lingkungan, pergaulan di mana kita tinggal dan di mana kita sekolah tentunya. Tapi dari faktor internal, ya, ada 3 hal. Yang pertama tentunya IQ, ya, intelligence quotient, EQ, ya, emotional quotient, dan SQ, spiritual quotient. Jadi antara rongga kepala itu IQ, rongga dada itu SQ, dan rongga perut itu EQ, ya, emotional quotient. Jadi dari mulai level yang paling bawah, ya, mungkin Ananda semuanya tahu, hanya urusan 100 perak bisa saling bacok. Itu di level perut. Contohnya preman, ya, para yang suka calok-calok itu di terminal, ya, hanya gara-gara 500 perak, 1000 perak mereka tersinggung main tusuk. Levelnya masih di perut. Jadi ngurusin perut, bagaimana isi perut terisi. Belum nyampe naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Ya, itu emosi, ya. Ya, jadi modalnya modal otot, belum pakai otak, apalagi pakai hati nurani. Nah, kalau Ananda semuanya tentunya minimal sudah pakai level yang kedua, karena semuanya sekolah, semuanya pasti mengenyam pendidikan. Ya, lagi, ya, hal-hal seperti itu dari transformasi pengetahuan, ya, dari berbagi pengalaman itu pun bisa bermanfaat buat kita. Apapun ilmunya, sepanjang itu manfaat buat hidup kita, insya Allah, ya, itu adalah ilmu yang baik buat kita. Ya, termasuk juga cara bergaul, ya, cara ngobrol gitu, ya, ngobrol dengan temen, ya, kan ada trik-trik sendirinya juga. Jadi sebaik mungkin manakala kita sudah bukan hanya EQ tapi sudah ke IQ, itu lambat laun begitu ilmu agamanya kita dapat, itu insya Allah SQ-nya pasti akan mulai naik juga grade-nya menjadi spiritual quotient. Ya, jadi spiritual building itu membangun karakter, ya, yang baik tentunya. Kalau kita berpikir positif, ya, atau positive thinking, itu akan timbul feedback kepada diri kita hal-hal yang positif aja. Tapi kalau kita negatif thinking, itu pasti hal negatif aja yang timbul karena kita. Ya, Allah itu maha segala-galanya, maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi, apapun. Jadi kalau istilah minta ke Allah itu nggak perlu malu, minta apapun. Walaupun secara realita Allah itu sudah memberikan lebih dari apa yang kita minta. Ya, kan nggak disadari. Kita bernapas dengan oksigen itu nggak perlu kita baca doa.
Coba kalau oksigennya langsung dihilangkan oleh Allah. Merasa tercekik semua. Kayak teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita yang kena COVID kemarin. Itu yang pertama mereka rasakan kan merasa tercekik. Ya, karena paru-parunya dimasuki COVID, ya, virus COVID itu yang ternyata memakan oksigen yang ada di paru-paru. Kalau kita pandai bersyukur, insya Allah ya, hidup kita akan lebih nikmat, hidup kita akan lebih tenang, akan lebih nyaman. Ya, jalani aja apa yang ada, ya, syukuri, nikmati, ya, enak aja. Ya, kalau bahasa orang sononya itu don't worry, be happy. Ya, semuanya senang, di sini senang, di sana senang, gitu ya. Kalau bahasa Afrikanya hakuna matata. Ya, don't worry, be happy. Ini sudah ada negative thinking ya, ada pikiran-pikiran negatif sehingga kalau istilah psikologinya itu psikosomatis. Ya, jadi penyakit yang ditimbulkan oleh karena hati kita yang tidak sehat. Ya, tadi teman beli HP baru ribut. Ya, ya mungkin itu punya rezeki orang tuanya. Tiap makhluk hidup itu sudah diatur rezekinya oleh Allah. Makanya yakini betul itu. Yakini betul. Ya, bagaimana kita menjadi orang yang pandai bersyukur, bagaimana kita senantiasa berdoa tadi, roja memohon kepada Allah, karena Allah akan tersinggung bagi mereka. Kenapa? Allah menyebut umatnya yang sombong itu salah satunya nggak pernah berdoa. Jadi kalau setelah sholat 5 waktu, sempatkan diri kita berdoa. Apa aja doanya? Ya, ya Allah, mudahkanlah nanti ujianku pada waktunya, mudahkanlah aku untuk belajar, ya mudahkanlah urusanku, apa aja. Ya, apa aja. Tergantung kebutuhannya. Walaupun pasti Allah memberikan lebih dari yang kita mohon. Ya, itu tanpa disadari karena kita saya sudah merasakan itu, ya. Pengalaman hidup saya mungkin lebih lama dari Ananda semuanya. Dan saya yakini betul itu. Ya, orang lain mau ngomong apa terserah karena saya punya keyakinan sendiri tadi. Ya. Pandai bersyukur, ya, mensyukuri nikmat, termasuk juga sabar dalam menerima musibah. Ya, itu udah pasti. Ya, itu salah satu obat awet muda itu. Ya, nggak perlu perawatan khusus, ya. Itu aja. Satu aja, pandai bersyukur, ya, dan sabar, ya, gancang kolot. Ya, kalau orang sering berkeluh kesah, ya kerut-merutnya itu berkerut-kerut itu, gancang kolot, ya. Tapi kalau pola pikirnya lepas, ya, hati nuraninya selalu terbuka kepada setiap orang itu positive thinking, ya. Tadi, don't worry, be happy, hakuna matata. Apapun yang terjadi, terjadilah. Urusan Allah. Nggak perlu dipikirin. Yang perlu kita lakukan ya jalani aja. Nggak perlu berkeluh kesah segala macam. Ya. Semuanya sudah match, ya. Komposisinya sudah jalan, ya, antara rongga perut, ya, rongga dada sama rongga kepala. Ya, antara EQ, IQ sama SQ-nya jalan, ya insya Allah, ya insya Allah. Nah, mudah-mudahan cita-cita Ananda semuanya bisa tercapai. Ya, mungkin nanti bisa menggantikan saya, mungkin ada juga nanti yang menjadi kiai besar, ulama, jadi pejabat, ya mungkin juga jadi pejabat politis, ya. Jadi anggota legislatif baik di kabupaten, di provinsi, bahkan di tingkat nasional kan siapa tahu. Ya, ya. Kita saling menghormati dengan teman, saling menghargai, saling membantu. Ya, jadi kalau kita membiasakan diri untuk berbagi, itu sampai dewasa itu pasti akan terus itu kita lakukan semakin meningkat itu. Ya, kalau biasanya hanya nolong orang dengan tenaga kita, nanti sekali waktu pasti dengan uang, dengan barang kalau kita punya rezeki lebih. Lurus. Ya, jadi kalau keimanan ketakwaan kita selaku umat muslim itu berjalan dengan baik, rasanya
nggak ada tuh pencuri mual aya, nu ngarampok mual aya gitu. Tapi kenyataannya masih ada kan? Ya itu berarti itulah tadi, ya. Karena SQ-nya belum jalan. Kalau SQ-nya udah jalan tadi kita dikoridori oleh bahwa ini nggak boleh, haram. Oh ini yang halal, lakukan itu. Tapi kalau kita tadi abu-abu, ya, Pak jana tong boronu halal jana nu haram ge hese. Nah, itu dia berarti nggak yakin kepada Allah. Nggak yakin kepada Allah. Padahal Allah itu Maha Pemberi. Tergantung kita aja gimana mintanya. Nah. Oh ya, sudah nggak kerasa ya. Ya, jadi itu mungkin ya beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat Ananda semuanya, minimal memberikan motivasi kepada Ananda semuanya, ya, peserta pesantren Ramadan di Masjid Agung Ar-Rahman ini. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplausnya untuk pemateri kita. Masih ada waktu 4 menit ya untuk tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya terkait materi tadi yang sudah disampaikan oleh guru kita Bapak Dr. Andes Ramadhani, yaitu menjadi remaja yang istiqomah dalam berbuat kebaikan. Silakan dari Ahwat. So, ini si Tata itu tuh yang pertama tuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin ta'aruf, perkenalkan nama saya Siti Dina Dahlia, asal sekolah dari SMK Negeri 8 Pandeglang. Bapak sebelumnya izin bertanya, kan zaman sekarang itu banyak sekali ya orang yang susah untuk ke jalan yang baik. Nah, pertanyaan saya, bagaimana tips atau cara agar kita bisa mengajak teman untuk istiqomah dalam melakukan kebaikan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Coba Kang ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ta'aruf, perkenalkan nama saya Muhammad Feriansyah, asal sekolah dari SMK Negeri 7 Pandeglang. Bapak izin bertanya mengenai konsep berbagi. Kita itu dalam berbagi sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan juga berbagi itu Allah menjanjikan kepada orang yang berbagi itu rezekinya bertambah dan bertambah. Nah, bagaimana kita menanggapi orang yang pelit gitu ke kita, ketika ia susah, ketika selalu membantunya, ketika ia membutuhkan pertolongan, kita selalu membantunya. Namun ketika ia berada di atas, Allah memberikan ia rezeki. Nah, ketika kita membutuhkannya, namun ia lupa kepada kita, pelit pada kita, itu bagaimana cara tanggapan kita gitu. Baik, itu mungkin pertanyaan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pengalaman kehidupan ini pertanyaannya. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah bertanya. Dari Ahwat tadi pertanyaannya, terkadang kita untuk menemukan jalan yang lurus kadang tersesat dulu gitu Pak. Terus bagaimana tips ya agar kita bisa kembali kepada jalan yang lurus? Terus dari Kang Ferry, perihal orang yang pelit ketika dikasih hani, sudah dikasih hati malah minta jantung gitu. Terima kasih Pak. Silakan. Ya. Neng Siti ya. Jadi
tadi kalau kita harus membangun mindset yang sama dulu ya pada orang-orang yang terutama minimal harus satu satu komunitas gitu ya. Jadi kalau punya temen ya bangun dulu pola pikirnya, kan harus membangun mindset dulu sebelum kita mencekoki dia dalam arti yang positif ya dengan pendekatan keagamaan. Harus kita dekati dulu dia dengan pola pikirnya dia dulu, mindsetnya harus kita bangun dulu nih ya. Dia kalau punya hobi mau nggak mau kita ikut juga gitu, nimbrung. Dia hobinya sepedahan, sepeda santai atau jogging apa, kita ikut ya. Nanti setelah itu lambat laun baru kita dekati ya. Jadi ini mungkin salah satu cara, apalagi kalau ininya satu listing seusia gitu maksudnya, itu akan lebih mudah ya, bergaulnya lebih rileks ya, dan hal-halnya juga jangan terlalu menggurui kalau sesama teman ya. Tadi aja bahasanya bahasa temen aja, lur kumaha lur, ceng gitu, bro gitu, sis gitu, apa aja gitu bahasa, tapi kena. Biasanya daripada mendengarkan tausiah kiai itu akan lebih kena kalau memang ngobrol gini aja, ngobrol santai, rileks gitu, sambil bancakan ya, kongko ya, menyelipkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah keagamaan ya. Lambat laun mereka akan memang butuh waktu, nggak bisa serta-merta, tapi kalau pendekatan kita lakukan dengan ikhlas ya, dengan penuh kasih sayang, dengan peduli karena sesama teman, pasti itu akan dapat lah, insya Allah ya, akan dapat. Hanya memang butuh waktu dan kitanya harus mau capek ya. Minimal ada apa-apa kita dampingi, ngobrol, buat tempat curhat. Sekali waktu dia curhat baru kita selipin, oh ini bahwa yang dilakukannya salah, harusnya gini ya. Bisa kita melakukan proses pendekatan itu. Jadi memang tidak bisa serta-merta kita seperti menggurui, tapi harus melakukan proses pendekatan. Tadi membangun dulu mindset yang sama ya, pola pikir yang sama. Kalau mindsetnya belum terbangun, kita cekokin juga nggak akan nyambung ya. Tadi kalau istilah di radio mah enak itu usumnya radionya. Tuning itu matching. Kalau frekuensinya jalan gitu, pasti kan kita bisa dengerin juga. Jadi kalau di situ lagu dangdut ya, dia senangnya dangdut, kita setelin lagu rock kan nggak matching tuh, nggak nyambung gitu. Jadi intinya membangun persepsi dulu yang sama. Kalau mindsetnya udah terbangun sama ya, apalagi punya hobi yang sama, kongko bareng-bareng gitu, ada sesuatu hal yang juga bisa dilakukan secara bersama lah, lambat laun dia kita ajak untuk melakukan hal-hal yang lebih baik ya, tentunya dengan pendekatan keagamaan. Terus yang kedua Muhammad ya, Ananda Muhammad, kaitan dengan tadi teingat kersusahna gitu ya, kersusah dibantuan kurang eneng mampu ya, begitu kita minta tolong malah. Nah itu mungkin itulah kehidupan, tapi minimal kita harus terus berprasangka baik ya, jangan sampai nanti apa yang sudah kita lakukan malah menjadi sia-sia karena kita nggak dapat pahala. Jadi memang butuh pendekatan juga, ini ada trik-trik khusus ya, ada trik-trik khusus bagi tetangga kita atau bahkan mungkin saudara kita. Bagaimana kita harus mulai peduli kepada lingkungan ya, terutama kepada tetangga dan saudara kita ya. Ini mungkin harus butuh latihan juga ya, butuh latihan. Dan mungkin kita di samping berusaha, mungkin harus ada orang lain mungkin ya. Kalau cek orang Sunda mah apa istilah patalukan tuh apa ya? Jadi misalnya si A, ini saudara kita, tetangga kita, dia nurutnya ke si D gitu. Ya kita minta tolong aja ke si D, biar masuk ke dia gitu. Ya, kalau masuk kan dia lebih mudah. Baru setelah si D itu ngobrol sama si B, ya tetangga kita, udah masuk baru kita ngobrol.
Tapi kalau kita memaksakan diri, ya susah juga nge piributeun waya. Jadi mungkin harus ada cara-cara, ada trik-trik yang untuk memudahkan dia bisa memahami. Padahal apa yang kita ucapkan itu sama dengan yang nanti teman kita atau saudara kita ucapkan gitu. Cuma karena dia lebih hormat dan lebih segan atau bahkan lebih takut ke saudara kita, ya itu manfaatkan aja itu, ya. Kalau istilah Sunda teangannya patalukanana sah si eta cenah. Oh si anu cenah Pak Ais nanti itu aja, atau kiai atau ketua RT ya silahkan aja. Kita nitip pesen, coba tolong panghapejaan kan si eta kieu gitu. Ya. Tapi kalau kita yang sendiri kayaknya malah ribut. Niatan kita baik, malah nanti jadi ribut, hubungannya malah jadi tidak harmonis dengan tetangga atau dengan saudara. Jadi memang hal-hal seperti itu harus ada trik-trik khusus, tapi intinya kita harus senantiasa berpikiran positif, ya. Itu mungkin, ya. Insya Allah nanti pengalaman akan membuktikan itu, ya. Insya Allah. Tapi yang minimal apa yang sudah terbangun di mindset Ananda semuanya itu menjadi cambuk dan catatan tersendiri, ya. Mudah-mudahan, oh bener, oh kayak gini ya, oh iya, nanti akan melakukan seperti itu. Saya pun sama dulu. Saku Maha Badungnya ternyata setelah saya nikah punya anak, oh gini ya, jadi seorang ayah ya, oh gini jadi seorang orang tua ya. Baru. Dulu mah, aduh, rada itu. Sekarang sama. Nanti sekali waktu akan seperti itu. Nggak ada duanya itu. Ibu kita nggak ada duanya. Oh ya, oke. Nggak nun. Ya, itu jawaban dari pemateri kita, guru kita. Sekali lagi terima kasih untuk pertanyaannya. Kita ucapkan terima kasih kepada guru kita dengan bersama-sama mendoakan semoga guru kita Pak Dr. Andes Ustada Mendani Ramadhani senantiasa Allah berikan kekuatan, keistiqomahan, kesabaran, bil khusus diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya selaku moderator pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.